Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi sekarang yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Izzatus Saadah, Rizka Rahmawati, Oriza Fatma, Zelvira Melati, Salma Syafa, dan Febrina Amanda. Dalam kesempatan kali ini kami membagi menjadi 4 materi pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian aliran Jabariyah dan Qadariyah, yang mana pengertian Jabariyah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya memaksa atau mengharuskan untuk melakukan sesuatu. Kemudian Qadariyah secara bahasa yaitu kemampuan atau kekuatan. Nah, nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu sejarah lahirnya Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah itu diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham. Terus kalau Qadariyah itu diperkenalkan oleh seorang Kristen yang masuk Islam, kemudian beliau berasal dari Irak begitu. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu pokok pemikiran Jabariyah dan Qadariyah. Pokok pemikirannya Jabariyah dibagi menjadi 2, yaitu aliran Jabariyah murni atau ekstrim dan juga Jabariyah pertengahan atau moderat. Sedangkan pemikiran Qadariyah itu ada 4, dan yang terakhir atau yang keempat cabang aliran Jabariyah dan Qadariyah selanjutnya yaitu relevansi aliran Jabariyah dan Qadariyah pada masa sekarang ini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata Jabara dalam bahasa Arab yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Salah satu sifat dari Allah adalah Al-Jabar yang berarti Allah Maha Memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia yang menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Selanjutnya ada pengertian aliran Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi, istilah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran-aliran berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Dapat dipahami bahwa Qadariyah lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Sejarah lahirnya aliran Jabariyah. Paham Al-Jabar pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham yang terbunuh pada tahun 124 Hijriah yang kemudian disebarkan oleh Jaham Safwan 125 Hijriah dari Khurasan. Dalam sejarah teologi Islam, Jaham tercatat sebagai tokoh yang mendirikan aliran Jahmiyah di kalangan Murji'ah. Dalam perkembangannya, paham Al-Jabar tidak hanya dibawa oleh 2 tokoh tersebut, tetapi masih banyak tokoh lainnya mengembangkan paham ini. Di antaranya adalah Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Ja'ad bin Dirar. Sebenarnya paham-paham Al-Jabar sudah muncul sebelum 2 tokoh tersebut. Benih-benih itu terlihat dalam peristiwa sejarah berikut. Yang pertama, suatu ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar masalah takdir Tuhan. Nabi melarang mereka untuk memperdebatkan persoalan tersebut agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai takdir. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seseorang yang ketahuan mencuri. Ketika diinterogasi, para pencuri berkata, "Tuhan telah menentukan aku pencuri." Mendengar itu, Umar marah dan menganggap orang itu telah berdusta kepada Tuhan. Maka Umar memberikan 2 jenis hukuman, yaitu hukuman potong tangan karena mencuri dan hukuman dera karena menggunakan dalil takdir Tuhan. Yang ketiga, Khalifah Ali bin Abi Thalib seusai perang Siffin ditanya oleh seseorang tua tentang qadar Tuhan dan kaitannya dengan pahala dan siksa. Kemudian Ali menjelaskan bahwa qada dan qadar bukan paksaan Tuhan. Oleh karena itu ada pahala dan siksa sebagai balasan amal perbuatan mereka. Ali menjelaskan lagi, sekiranya qada dan qadar merupakan paksaan, batalah pahala dan siksa.
Gugur pula makna janji dan ancaman Tuhan, serta tidak ada celaan Allah atas pelaku dosa dan pujanya bagi orang-orang yang baik. Dan terakhir, adanya paham Jabar telah mengemuka ke permukaan pada masa Bani Umayyah yang tumbuh berkembang di Syariah. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah. Ibnu Nabata menjelaskan dalam kitabnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Amin, aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh orang Irak yang pada mulanya beragama Kristen. Kemudian masuk Islam dan kembali lagi ke agama Kristen. Namanya adalah Susan. Demikian juga pendapat Muhammad Ibnu Syu'ib, sementara W. Montgomery Watt menemukan dokumen lain yang menyatakan bahwa paham Qadariyah terdapat dalam kitab Ar-Risalah dan ditulis untuk Khalifah Abdul Malik oleh Hasan al-Basri sekitar tahun 700 Masehi. Pokok pemikiran Jabariyah. Aliran Jabariyah murni atau ekstrim. 1. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk seperti berbicara, melihat, dan mendengar. 2. Manusia itu terpaksa dan tidak mempunyai kekuatan sedikitpun untuk melakukan segala sesuatu. Semuanya Allah lah yang berkuasa atas itu. 3. Manusia akan kekal di dalam surga maupun neraka. Penghuni surga mendapatkan kelezatan nikmatnya dan penghuni neraka memperoleh kepedihan siksaannya. B. Aliran Jabariyah pertengahan atau moderat. Allah menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia juga berperan dalam mewujudkan perbuatan itu. 2. Kalam Allah adalah makhluk apabila dibaca menjadi sifat, apabila ditulis menjadi huruf atau tubuh. 3. Allah tidak dapat dilihat di dalam akhirat menggunakan panca indera, tetapi Allah bisa saja memindahkan potensi hati atau ma'rifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Allah. Pokok pemikiran Qadariyah. Yang pertama, manusia mempunyai daya kekuatan serta berkuasa atas segala perbuatannya. Yang kedua, Allah tidak berkuasa menciptakan keburukan dan maksiat karena bukan termasuk kodrat Allah, dan keduanya melekat pada selain Allah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran hanyalah sebuah khobar atau berita pada masa lampau dan yang akan datang. Yang keempat, manusia mampu melakukan atau meninggalkan kebaikan dan keburukan atas kehendaknya sendiri. Kemudian cabang aliran Jabariyah. Menurut Asy-Syahrastani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ekstrem dan moderat. Jabariyah ekstrem. Pendapatnya bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya, melainkan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Misalnya kalau mencuri, itu bukan terjadi atas kehendak sendiri, melainkan karena qada dan qadar Tuhan yang menghendaki. Pembuka Jabariyah ekstrem adalah Jam bin Syafwan dan Jad bin Dirham. Dan yang kedua, Jabariyah moderat, mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Tokoh yang termasuk dalam Jabariyah moderat adalah Husain bin An-Najjar dan Dirar bin Amr. Relevansi aliran di masa sekarang. Secara singkat, paham Jabariyah adalah memaksa. Paham Jabariyah, paham bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Sementara paham Qadariyah hanya sedikit dari mereka yang masih menganutnya. Paham Jabariyah menyandarkan perbuatannya tersebut kepada Allah SWT. Jadi dapat disimpulkan bahwa aliran Jabariyah dan Qadariyah mulai ditinggalkan di masa sekarang atau masa milenial. Hal ini dikarenakan majunya sains dan teknologi, termasuk ilmu-ilmu sosial kemanusiaan sangat pesat, memberi pengaruh terhadap kesadaran manusia dalam pemahaman keagamaan, sehingga manusianya telah bisa berpikir lebih teoritis dengan secara cermat dan teliti. Sekian presentasi dari kami kelompok pertama.
Apabila ada kesalahan dalam materi dan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.